Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya untuk siswa-siswi kelas 71 dan kelas 72 SMP Negeri 1 Bagan Sinemba. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Nah, tidak bosan ya. Seperti biasa, hari ini kita belajar matematika bersama saya, Miss Anita. Nah, tema kita hari ini adalah, boleh buka bukunya, buku paket matematikanya di halaman 65. Tema kita hari ini adalah perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Saya ulangi, tema kita hari ini adalah perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Nah, hal yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang perkalian bilangan pecahan. Saya akan tuliskan. Perkalian bilangan pecahan. Ini perkalian bilangan pecahan. Oke, pecahan itu seperti yang kita ketahui, bentuknya adalah seperti misalnya A itu bilangan bulat, A per B dikali C per D. Kalau misalnya seperti ini konsep yang pertama ya. Kalau A per B dikalikan dengan C per D, maka ini bisa diselesaikan dengan cara hasilnya nanti A-nya kalikan dengan C, maka menghasilkan A kali C per B kali D. Ini perkalian bilangan pecahan, pecahan biasa dan pecahan biasa. Nah, kalau dia pecahannya berbentuk campuran, misalnya A B per C dikalikan dengan D per E, maka ini penyelesaiannya adalah harus kita selesaikan terlebih dahulu. Kita ubah bentuknya menjadi bentuk pecahan biasa, maka ini menjadi A kali C ditambah B per C dikalikan dengan D per E. Nah, nanti A kali C ditambah B akan menghasilkan bilangan. Misalnya di sini saya buat, misalnya akan menghasilkan bilangan F. Misalnya bilangan F. Maka A kali C ditambah B ini akan berubah menjadi F per C kalikan dengan D per E. Nah, ini penyelesaiannya sama seperti yang ini. Maka F kali D per C kali E. Ini untuk hasilnya. Kita lari ke contoh. Misalnya 2 per 7 dikalikan dengan 3 per 4. Maka hasilnya 2 per 7 dikali 3 per 4 sama dengan 2 kali 3 per 7 kali 4 sama dengan 2 kali 3 itu hasilnya 6 per 7 kali 4 itu 28. Ini hasilnya. Nah, sekarang 6 per 28 ini bisa disederhanakan
dengan cara kalau kita sama-sama kita bagikan dengan misalnya bagi dengan 2, kedua bilangan dibagi 2, maka hasilnya sama dengan 6 bagi 2 itu berapa sih? 6 bagi 2 per 28 dibagi 2. 6 bagi 2 itu sama dengan 3 per 28 bagi 2 itu sama dengan 14. Nah, ini tidak bisa disederhanakan lagi. Ini dia berarti bisa nggak sih disederhanakan? 7 kali, oke nggak bisa. Maka ini hasilnya. 2/7 kali 2/7 dikali 3/4 akan menghasilkan 3/14. Boleh juga 6/28, tapi selagi dia masih bisa disederhanakan, maka kita harus sederhanakan. Contoh yang ini contoh yang pertama ya. Contoh yang kedua, contohnya kalau ada 31/4 dikalikan dengan contohnya 2/3 misalnya, maka pecahan campuran kita ubah dulu bentuknya ke pecahan biasa menjadi sama dengan 4 kali 3 ditambah 1/4 dikali 2/3. 4 kali 3 12 tambah 1 13. 13/4 dikali dengan 2/3 sama dengan 13 kali 2 hasilnya 26. 4 kali 3 hasilnya 12. Ini bisa disederhanakan, kedua ruasnya dibagi. Ini dia hasilnya, tapi bisa disederhanakan dengan kedua ruasnya dibagi bagi berapa? Misalnya bagi 2 dulu. Bagi 2 dia menghasilkan 13/6. Ini tidak bisa lagi disederhanakan, maka ini hasilnya. Seperti itu. Ini untuk si perkalian bilangan pecahan. Mudah kan? Selanjutnya kita masuk ke pembagian bilangan pecahan. Oke, ini pembagian bilangan pecahan. Saya rasa untuk pembagian bilangan pecahan ini hanya mengalami sedikit perbedaan aja. Contohnya ini ya, konsep yang pertama. Kalau dia ada A per B dibagikan dengan C per D, maka caranya tinggal balikkan aja ke perkalian atau kalikan silang. Maka ini menjadi A per B dikali D per C. Lihat, untuk pecahan kedua kita balikkan menjadi awalnya C per D, kita balikkan menjadi D per C. Nah, ini setelah ini kan sudah bentuk perkalian. Nah, ini kalian sudah bisa selesaikan seperti cara perkalian yang tadi, yaitu A kali D per B kali C. Sama halnya dengan pecahan. Kalau pecahannya campuran, maka kalian harus ubah dulu ke pecahan biasa. Seperti ini konsepnya. Nah, konsep yang kedua, kalau ada A dibagikan dengan B per C, maka ini berarti ini si A itu berarti dianya bilangan per 1 dibagikan dengan B per C. Maka setelah itu kalian bisa balikkan langsung menjadi A per 1 dikalikan dengan C per B, maka hasilnya adalah A kali C per B. Ini dia konsepnya. Selanjutnya kalau misalnya
A per B dibagi dengan C. Ini sama aja, kayak berarti menjadi A per B dibagikan dengan C per 1 sama dengan A per B dikalikan dengan 1 per C, maka ini menjadi A kali 1 per B kali C. Seperti itu saya rasa konsepnya. Coba kita cek di buku paketnya. Di halaman 69 ada konsepnya. Oke, ini tadi juga sudah saya jelaskan ya, konsep yang ini juga udah saya jelaskan, ini udah saya jelaskan tadi ya. Ini konsepnya jadi seperti ini. Kemudian yang ini tadi juga udah konsepnya sudah saya jelaskan. Ini kalau dianya penyebutnya sama. Jadi saya tambahkan di sini, kalau penyebutnya sama maka dianya menjadi misalnya A per B dibagikan dengan C per B. Maka ini kan konsepnya adalah kalau kita balikkan menjadi A per C. Ya, kalau A per B dibagikan dengan C per B, dia hasilnya menjadi A per C. Seperti itu untuk konsepnya. Yang ini menurut saya jelas nggak sih? Nah, yang ini juga sudah. Yang ini tadi sudah ya. Setelah itu nggak ada lagi, kita masuk ke contoh berarti ya, Nak. Kita masuk ke contoh. Saya tutup dulu buku paketnya. Masuk ke contohnya seperti ini. Contoh yang pertama, kalau ada 2 per 3 dibagikan dengan 4 per 5 contohnya, maka ini hasilnya sama dengan 2 per 3 dikali 5 per 4. Lihat, ini pecahan yang keduanya kita balik. Oke, sama dengan berarti 2 kali 5 hasilnya 10 per 3 kali 4 hasilnya 12. Kita sederhanakan. Oke, berarti sama-sama dibagi 2. Kalau dibagi 2, 10 bagi 2 hasilnya 5, 12 bagi 2 hasilnya 6. Maka ini hasilnya. Oke, itu hasilnya. Contoh yang kedua, kalau dianya 2 dibagi 1 per 3, maka hasilnya adalah, ini berarti 2 ini menjadi 2 per 1 dibagi 1 per 3. Hasilnya sama dengan 2 per 1 dikali 3 per 1 sama dengan 2 kali 3. Ini dibalik ya. Ini dibalikkan. Nah, hasilnya adalah 2 kali 3 itu 6 per 1 kali 1, 1. Nah, bisa juga dituliskan menjadi 6 saja. Itu dia untuk hasilnya yang kedua. Untuk contoh yang ketiga, contohnya kalau dia 2 per 5 dibagi 3 misalnya. Ini berarti 2 per 5 dibagikan dengan 3 per 1 sama dengan 2 per 5 dikalikan dengan 1 per 3. Lihat, ini kita balik. Mengubah pembagian menjadi perkalian, kita balikkan pecahan yang keduanya. Nah, ini berarti 2 kali 1 hasilnya 2, 5 kali 3 hasilnya 15.
Ini tidak bisa disederhanakan lagi, maka hasilnya adalah ini. Kemudian nomor 4 contohnya. Kalau dianya adalah 7/6 dibagikan dengan 1/6. 7/6 dibagi 1/6, maka ini hasilnya adalah ini pakai konsep yang keempat, yaitu A per B, konsep A per B dibagi dengan C per B sama dengan A per C hasilnya. Lihat nak, ini sama-sama B, maka dia menghasilkan A per C. Sehingga 7/6 itu, lihat A-nya berapa? A-nya itu 7. Ini kan berarti menghasilkan A per C. Nah, A-nya berapa? A-nya 7. 7. C-nya berapa? C-nya itu 1. 7/1 maka sama dengan 7. Ini hasilnya. Oke. Ini untuk pembagian bilangan pecahan. Selanjutnya kita akan masuk ke tugas. Yang bertanya, kapan tugasnya dikumpul, Miss? Tugasnya nanti akan saya infokan pengumpulannya jika bab 1 kita sudah selesai. Jadi dari tugas kita yang pertama sampai selesai itu dia akan habis, akan terkumpul. Jadi 1 baru saya akan nilainya seperti itu. Nah, untuk tugas hari ini buka halaman 75. Halaman 75 saya tandai ya. Saya buat di sini. Tugas halaman berapa tadi? Halaman 75 nomor 1. Halaman 75 nomor 1 bagian soal uraian. Bagian soal uraian. Ini nomor satunya itu nomor 1 bagian soal uraian untuk poin A, yaitu soalnya 2/5 dikali 15/6. Ini yang pertama. Dan B 1/2 dikali 3/4. Oke, itu untuk soalnya halaman 75. Ini dia ya nak, yang A dan yang B. Kemudian halaman 70, saya cek dulu ya. Halaman 76. Halaman 76 nomor 2 poin A, yaitu soalnya 2/7 dibagikan dengan 4/5. Kemudian yang B nya 10/9 dibagikan dengan 1/2/3. Oke, ini yang bagian 2-nya, soal nomor 2-nya. Kemudian terakhir saya buatkan halaman berapa ya? Halaman 76 nomor 3A, yaitu soalnya 1/3 dikali 4/5
dibagi 16/9. Ini dia tugasnya. Oke, ini dia tugas untuk hari ini. Tugas hari ini dikumpulkan, nanti akan saya infokan kapannya dikumpulkan. Yang penting dia ditulis di buku latihan, dijadikan satu dengan tugas-tugas yang pernah saya kasihkan. Nanti setelah habis bab 1 ini, saya akan perintahkan untuk mengirim atau mengantar tugasnya ke sekolah. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Salam sehat.